Sampurasun. Halo guru hebat Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu semangat. Saya Yesitri Noviani, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 12 Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan dalam mata pelajaran yang saya ampu, yaitu bahasa Inggris berjudul Pembelajaran Bergaransi. Pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagi peran dan diskusi. Apa dan bagaimana praktiknya? Bapak Ibu guru hebat Indonesia, salah satu prinsip dalam kurikulum Merdeka adalah menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi, karakter, minat, dan gaya belajar murid. Hal ini diwujudkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beragam cara ataupun kegiatan pembelajaran untuk mengakomodir kebutuhan setiap murid. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka juga terdapat profil pelajar Pancasila yang perlu diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam praktik baik kali ini, saya berfokus pada dimensi gotong royong. Jiwa gotong royong dan kolaborasi perlu ditanamkan dalam diri murid. Salah satu strateginya adalah dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran berkelompok. Namun, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, pernahkah mengalami situasi seperti berikut ini ketika melaksanakan pembelajaran berkelompok? Saat diarahkan untuk bekerja berkelompok, murid merasa malas dan tidak semangat. Kemudian hanya sebagian murid saja yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan diskusi pun tidak berjalan dengan efektif. Saat presentasi kelompok, hanya murid tertentu saja yang mewakili. Situasi-situasi tersebut seringkali saya temukan dalam kegiatan pembelajaran. Saat melaksanakan kegiatan berkelompok, seringkali saya menemukan bahwa hanya sebagian murid saja yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu dalam pengerjaan LKPD, kegiatan diskusi, maupun kegiatan presentasi. Berangkat dari hal tersebut, saya mencoba menerapkan pembelajaran bergaransi, pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagi peran dan diskusi. Tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan praktik baik ini adalah bagaimana cara mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajarnya. Untuk itu, saya melakukan identifikasi gaya belajar murid dan mengkategorikan murid berdasarkan gaya belajar audio, visual, dan juga kinestetik. Pembelajaran bergaransi adalah pembelajaran berdiferensiasi di mana murid dibagi ke dalam beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar dan diberikan peran masing-masing dalam kelompok tersebut. Murid diberi kebebasan untuk berdiskusi, memilih peran, dan memilih bahan ajar yang mereka sukai. Hal ini merupakan implementasi dari pembelajaran berdiferensiasi dalam proses dan konten. Berikut praktik pembelajaran bergaransi pada mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 materi prosedur teks yang telah saya lakukan. Seperti biasa, saya mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, doa, mengecek kehadiran siswa, dan juga memberikan motivasi. Motivasi kali ini berupa lagu yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Kemudian, saya juga melakukan apersepsi dan mengaitkan pembelajaran yang akan saya ajarkan dengan pembelajaran yang lalu. Setelah itu, murid menyimak bahan ajar berdiferensiasi yang telah saya siapkan. Saya menyiapkan video pembelajaran untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar visual dan audio, dan juga menyediakan permainan edukasi untuk memfasilitasi murid dengan gaya belajar kinestetik. Setelah itu, saya mengarahkan murid untuk bekerja dengan kelompok dan memberikan mereka lembar kerja peserta didik atau LKPD. Dalam LKPD tersebut, terdapat satu teks resep makanan atau minuman dalam bahasa Inggris yang memuat alat, bahan, dan juga cara membuat makanan tersebut. Dalam setiap kelompok, terdapat 3 peran yang dapat dipilih oleh murid. Peran yang pertama yaitu sebagai shopper atau pembelanja, bertugas untuk mengambil gambar bahan makanan ataupun alat masak sesuai dengan yang tertulis di resep. Misalnya,
ketika dalam resep teks makanan tersebut tertulis sugar yang berarti gula, maka shopper atau pembelanja ini bertugas untuk mengambil gambar gula yang sudah saya sediakan di depan kelas. Kemudian peran yang kedua adalah sebagai note taker atau pencatat yang bertugas untuk menyusun dan menempelkan gambar-gambar yang telah diambil oleh shopper atau pembelanja ke dalam kertas plano yang sudah disediakan. Dan juga mereka bertugas untuk menulis teks resep masakan dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah peran sebagai presenter yang bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Result atau hasil dari praktik baik ini adalah terlaksananya pembelajaran berdiferensiasi berpusat pada murid yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap murid. Dengan pembelajaran bergaransi, setiap murid memiliki peran masing-masing dalam kelompok sehingga seluruh murid dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Setiap murid diberikan kebebasan untuk memilih peran yang mereka sukai sesuai dengan gaya belajar mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, karena merasa memiliki peran dalam kelompok, kepercayaan diri murid pun akan bertambah. Kegiatan diskusi kelompok pun akan berjalan lebih efektif. Bapak Ibu guru hebat Indonesia, sekian praktik baik implementasi kurikulum Merdeka yang telah saya lakukan dalam mata pelajaran bahasa Inggris, yaitu pembelajaran bergaransi, pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagi peran dan diskusi. Semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat. Tetap semangat menyalakan api belajar, berbagi, dan berkolaborasi menuju merdeka belajar. Salam dan bahagia.